Nampak seorang perempuan berpakaian daster yang bagian keteknya sobek. Ia meremas kresek hitam berisi seliter beras yang baru saja ia beli. Ia hanya mempunyai uang yang cukup untuk membeli beras saja. Itu pun hanya 1 liter. Aku sudah nggak punya uang lagi. Uang terakhir yang aku punya sudah aku belikan beras. Lirih Maryam berpikir untuk pergi mencari pekerjaan. Ia biasa kerja serabutan yang penting mendapatkan uang. Namun beberapa hari terakhir ini, ia merasakan kalau badannya kurang sehat. Ia merasa cepat lelah, letih dan lesu. Jadi lebih memilih untuk tidak mencari pekerjaan dan beristirahat agar segera pulih. Mengingat hari sudah siang, Maryam segera memasak separuh dari 1 liter beras yang ia beli. Dengan cekatan Maryam memasak nasi, agar nanti waktu anaknya pulang sekolah bisa langsung makan. Karena pagi tadi belum sarapan, tidak ada yang dimakan. Kecapnya habis lagi. Garam juga. Maryam menghembuskan nafasnya kasar. Kecap dan garam adalah menu darurat, bahkan sering ia pakai jika tidak ada lauk. Ia kembali meletakkan botol kecap yang ia taruh di mangkok yang diisi air. Sengaja ia lakukan itu, agar tidak dikerubuti semut. Bu, Mam, lapel. Gadis kecil berumur sekitar 3 tahun setengah itu merengek kelaparan dan menarik-narik daster lusuh yang ibunya pakai. Dengan perasaan yang sedih, Maryam terpaksa tersium ke arah gadis kecil itu. Ya, sebentar ya nak. Nasinya belum matang. Jawab Maryam mulai meraih tubuh anaknya yang kecil dan kurus untuk digendong. Perut gadis kecil itu dari pagi memang belum kemasukan makanan apapun selain air putih. Dan hari sudah mulai menginjak siang. Pasti perutnya sudah terasa sangat lapar. Ia bisa menahan lapar seharian. Namun tidak dengan anaknya. Tidak lama kemudian, nasi yang Maryam masak pun sudah matang. Nasi sudah masak dan itu tepat berbarengan dengan anak laki-lakinya yang baru saja pulang sekolah. Assalamualaikum. Ucap salam anak laki-laki yang sudah berdiri di ambang pintu dapur. Waalaikumsalam. Jawab Maryam menoleh ke arah anak laki-lakinya yang baru saja pulang sekolah. Masak apa, Bu? Tanya Dewa menghampiri sang ibu. Dan tidak lupa mencium punggung tangan ibunya. Masak nasi. Jawab Maryam yang mulai mengambil nasi dari panci yang seluruh bagian luarnya terlihat hitam. Asik, kebetulan sekali Dewa sudah lapar. Bocah laki-laki itu melonjak gembira. Ia mengusap-usap perutnya yang ia tahan dari pagi karena lapar. Dewa melirik ke sekitar. Ingin tahu lauk apa yang akan menemani nasi yang akan ia santap nanti. Namun seperti biasa, ia tidak mendapati ada sesuatu lauk apapun. Ya, memang jarang sekali ia menikmati nasi ditemani dengan lauk. Sudah ada nasi saja ia sangat berterima kasih masih ada yang dimakan. Dan Dewa pun sama sekali tidak pernah menanyakan lauk kalau mau makan. Dewa memang anak yang tidak pernah menuntut banyak orang tuanya. Sudah bisa sekolah, makan dan punya tempat tinggal saja ia sudah sangat bersyukur. Maria mengambil 3 piring. Untuk dirinya dan juga kedua anaknya. Ia membagi rata nasi untuk piring yang sudah ia siapkan. Ganti baju dulu, nak. Nanti kita makan sama-sama. Perintah Maryam kepada anak laki-lakinya. Iya, Bu. Dengan cepat Dewa berlari untuk mengambil baju ganti. Mereka bertiga pun duduk di tikar. Siap untuk menikmati makan siang. Hanya nasi putih saja yang bisa mereka santap. Maria menahan buliran bening yang sudah menggenang di sudut matanya. Hanya nasi putih saja yang bisa ia berikan untuk kedua anaknya. Namun lagi-lagi ia masih tetap bersyukur meski hanya nasi putih saja. Maryam pun tahu kalau anaknya pasti bosan jika harus makan seperti itu terus. Nasi lauk kecap dan kadang dengan garam. Namun anaknya tidak berani protes dan meminta yang aneh-aneh. Bu,
Ada garam? Tanya Dewa dengan ragu. Dengan pelan, Maryam menggelengkan kepalanya. Habis, nak. Kecap juga habis. Jawab Maryam menangis dalam hati. Padahal hanya garam saja, ia tidak bisa memberikan kepada anaknya. Dewa pun tersenyum mendengar jawaban ibunya. Mencoba untuk tetap biasa saja, agar sang ibu tidak sedih lagi karena tidak bisa memberi apa yang ia minta. Maryam pun tahu kalau anak laki-lakinya itu kecewa. Karena hanya sejumput garam saja, tidak bisa terpenuhi. Ibu kebelet mau ke belakang dulu ya. Kamu duluan saja makan sama adik kamu. Pamit Maryam ke belakang. Ia berjalan cepat menuju kamar mandi. Setelah sampai di sana, ia menangis sejadi-jadinya di dalam hati. Air mata sudah membanjiri wajah yang sebenarnya cantik. Namun terlihat sangat lusuh karena tidak terawat. Jangankan mengurus wajah, mengurus perut agar tidak lapar saja perlu perjuangan yang mati-matian. Hanya garam saja. Anakku hanya minta garam. Tapi aku tidak bisa memberikannya. Ibu macam apa aku ini? Teriak Maryam dalam hati. Ia memukul dadanya dengan sangat keras. Meratapi nasib anak-anaknya yang juga harus ikut menderita. Sedangkan Dewa belum memakan nasinya. Ia akan menunggu ibunya sampai kembali dari belakang. Sambil nunggu ibu, lebih baik aku minta garam ke rumah tetangga. Dewa berdiri dan menggendong sang adik yang wajahnya belepotan dengan beberapa butir nasi karena makan sendiri. Dewa berjalan keluar rumah dan berlari ke rumah tetangga. Assalamualaikum, Bude. Dewa mengetuk pintu rumah tetangganya itu. Waalaikumsalam. Jawab tetangganya itu dari dalam. Au, kamu ti Dewa. Sambung perempuan yang keluar membuka pintu sambil membawa spatula. Sepertinya ia tengah menggoreng sesuatu di dapur. Iya, Bude. Maaf mengganggu. Enggak kok. Enggak mengganggu. Ada apa memang? Itu Bude. Dewa mau minta sejumput garam. Ada? Jawab Dewa yang sebelumnya ragu untuk meminta garam. Namun ia beranikan diri. Karena ia lagi kepengen makan yang gurih-gurih. Au, minta garam. Tentu ada. Ayo masuk. Bude berjalan terlebih dahulu. Dan Dewa pun mengekor di belakangnya. Wangi sekali baunya. Bude Sumi lagi goreng apa ini? Batin Dewa menghirup aroma wangi masakan yang tengah tetangganya goreng itu. Pasti ibu kamu lagi masak dan kehabisan garam ya? Masak apa ibu kamu hari ini? Tanya Bude yang mulai membuka plastik bening dan memasukkan garam ke dalamnya. Anu, itu Bude, bab 1, sejumput garam. Nampak sering. Pas untuk dia dan kedua anaknya yang jarang sekali makan ayam goreng. Ini garamnya, Dewa. Bude menyodorkan plastik bening berisi 3 sendok garam. Terima kasih, Bude. Tapi kok garamnya banyak sekali, Bude? Kan Dewa cuma minta sejumput saja. Nggak apa-apa. Bisa dipakai lagi kan nanti kalau ibumu mau masak. Jawab Bude. Sekali lagi terima kasih ya, Bude. Maaf merepotkan. Saya pulang dulu ya, Bude. Pamit Dewa. Seharusnya ia tidak perlu meminta garam ke rumah tetangganya. Karena yang ada ia malah menelan selaiga karena ngiler gara-gara melihat langsung masakan Bude hari ini. Iya, sama-sama Dewa. Ibu kamu pasti masak enak-enak ya? Karena bapak kamu pasti baru saja kirim uang. Bude aja sengaja masak ayam karena habis dapat kiriman dari suami Bude. Yang sama-sama kerja bareng sama bapak kamu di kota. Ujar Bude mengantar Dewa sampai keluar rumah. Iya, Bude. Ibu masak enak. Jawab Dewa sengaja menutupi kalau ibunya hanya memasak nasi saja tanpa lauk apapun. Apalagi ayam goreng seperti tetangganya itu. Sedangkan Maryam, sebelum ia keluar kamar mandi, ia mengusap air matanya. Ia pun mencuci mukanya agar sedikit tidak terlihat kalau habis menangis. Sampai di ruang tamu, ia celingukan saat melihat kedua anaknya yang tidak ada duduk di tikar yang sudah ia siapkan. Kemana Dewa? Bab 1. Sejumput garam. Nampak seorang perempuan berpakaian daster yang bagian keteknya sobek. Ia meremas kresek hitam berisi seliter beras yang baru Bagi dua. Setelah mendengar cerita dari anak laki-lakinya, Maryam pun dengan sabar menunggu kiriman dari sang suami. Namun sampai sekarang, masih belum ada kiriman uang datang. Sudah 2 bulan suaminya itu tidak pernah mengirim uang sepersen pun. Bahkan 1 bulan terakhir ini juga belum ada kirim kabar. Maryam sama sekali sudah tidak pegang uang.
Bahkan beberapa hari ini ia rela puasa. Karena memang tidak ada yang dimakan. Ada sih yang dimakan tapi tidak banyak. Sisa beras yang terakhir ia beli. Ia, setengah liter beras ia masak sedikit demi sedikit. Demi bisa memberi anaknya makan mesti hanya beberapa suap saja setiap kali makan. Ibu gak makan? Tanya Dewa saat menerima piring berisi setengah centong nasi dari ibunya. Makanlah, Dewa. Ibu puasa. Jawab Maria mencoba tersenyum. Hari ini ibu puasa lagi? Tanya Dewa yang masih belum memakan nasi. Iya, lagi-lagi Dewa makan nasi ditemani garam dari rumah Budi Sumi kemarin lalu itu. Iya, ibu puasa lagi. Jawab Mariam tersenyum. Kenapa harus puasa terus, Bu? Padahal ibu kan kurang sehat. Siapa bilang ibu kurang sehat? Ibu sudah enakan kok. Ya, nggak apa-apa ibu puasa. Kan ibadah. Selain ibadah juga biar gak gendut aja. Lagi pula nanti bapak kamu kaget lagi, pulang dari merantau, tahu-tahu ibu gendut. Sudah buruan dimakan nasinya. Terus berangkat sekolah. Nanti telat. Ujar Mariam yang tidak mau membahas masalah ia yang harus berpuasa. Dewa manggut-manggut mendengar penjelasan sang ibu. Ia pun mulai menyendokkan nasi yang ada di piringnya itu. Dewa sengaja tidak menghabiskan nasi yang ada di piring. Dan mulai menaruh piring di atas meja. Kenapa gak dihabiskan, Dewa? Tanya Maria melihat nasi yang masih ada separuh dari yang ia ambilkan tadi. Kalau pagi Dewa memang gak bisa makan banyak, Bu. Dewa mengusap-usap perutnya. Yang jujur saja, ia masih belum kenyang. Kenapa begitu? Ayo habiskan. Bujuk Maria mengerutkan dahinya heran. Nanti pulang sekolah lagi aja, Bu. Dewa mau cepat-cepat berangkat. Karena Dewa ada piket pagi ini. Jawab Dewa. Maaf ya, Nak. Ibu gak bisa kasih uang jajan buat kamu pergi sekolah. Nampak Maria menundukkan kepalanya. Ia sangat bersedih dengan keadaannya yang seperti ini. Meski suaminya pergi merantau, tetap saja tidak bisa merubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Gak apa-apa, Bu. Ibu jangan bersedih. Hanya uang jajan saja ini kok. Gak masalah buat Dewa. Yang penting untuk masalah kasih sayang, Dewa gak pernah kekurangan. Jawab Dewa tersium. Begitulah Dewa yang selalu berusaha menjadi anak periang. Bertujuan agar ibunya tidak berlarut dalam kesedihan dengan kemelaratan yang melanda keluarganya. Terima kasih ya, Nak. Selalu mengerti keadaan ibu. Doakan ibu banyak uang agar kamu dan adikmu tidak menderita. Doakan ibu bisa menyekolahkan kamu agar kelak kamu menjadi orang sukses. Tidak seperti ibu dan bapak. Maria memeluk dan mengusap puncak kepala anak laki-lakinya itu. Cuma mau pergi sekolah saja. Peluk-pelukan sih. Kayak mau pergi piknik jauh saja. Celetuk seseorang yang sudah bersedekap dan berdiri di ambang pintu depan yang terbuka. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, Maria melepas pelukannya. Dava, sejak kapan ada di situ? Tanya Mariam. Baru saja? Oh ya, Uli disuruh ibu bantu-bantu masak di rumah. Tenang saja, pasti lupa kata ibu tadi. Ucap seseorang anak berseragam merah putih yang satu sekolahan dengan Dewa. Iya, nanti Buli ke sana. Jawab Mariam. Kata ibu sekarang, Bulik. Bukan nanti. Ntar aku yang dimarahi. Disangka aku nggak mau kasih tahu Bulik. Iya, Bulik cuma mau mandi dan ganti baju sebentar saja kok. Mau mandiin Dewi juga. Bantah Mariam yang sedikit senang. Karena ia akan bantu-bantu masak. Dan yang jelas nanti akan mendapat jatah makan dan juga upah seperti yang anak berseragam SD itu bilang. Ya udah, cepat ya, Bulik. Gak pakai lama. Anak kecil itu mulai melangkah pergi meninggalkan rumah Mariam. Karena mungkin ia yang tidak betah lama-lama di rumah Mariam yang terkesan sumpek itu. Atau memang sudah buru-buru untuk berangkat sekolah. Dewa bantuin mandiin Dewi yang Bu, biar cepat. Biar ibu gak datang terlambat. Ujar Dewa. Tapi katanya kamu mau berangkat pagi, ada piket. Itu tadi Dava sudah berangkat sekolah. Nanti kamu telat loh, Dewa. Iya Bu, Dewa tahu. Tapi nanti aku bisa buang sampah saja. Ayo Bu, Dewa bantuin dulu. Dewa melepas tas punggung yang sudah banyak dimodif oleh ibunya itu. Iya, sudah banyak benang jahitan di tasnya itu. Karena memang usia tas yang dari sekolah TK sampai kini sudah SD kelas 2. Sudah berapa tahun sendiri. Makanya rusak. Begitu juga dengan sepatunya yang sudah kekecilan. Sampai saking kecilnya, ia hanya memakai sepatunya itu di lingkungan sekolah saja. Kalau pergi dan pulang, ia memakai sandal. Bertujuan agar tidak cepat rusak. Dengan cepat, Maria memandikan Dewi.
dan menyuruh Dewa untuk memakaikan baju buat adiknya itu. Barulah ia pergi mandi. Tidak membutuhkan waktu lama, semua sudah siap. Maryam mengeluarkan kendaraan satu-satunya yang menjadi andalan. Ia sepeda tua yang